Oke, berjumpa lagi Bali Avatar Channel. Jadi kita selalu menyampaikan diskusi-diskusi dan membicarakan hal-hal terkait dengan Bali dan terkait dengan Indonesia. Saya Avatar Den dan seperti biasa dengan Avatar Yoda, kita selalu ngobrolin, mendiskusikan hal-hal yang memang pantas kita bicarakan karena menyangkut kepentingan luas ya, tidak hanya kepentingan sekelompok orang saja. Itu memang idealisme kami, jadi kami tidak membuat podcast hanya untuk kepentingan beberapa kelompok saja, tetapi juga Bali dan Indonesia ya. Oke, gimana? Apa kabar Avatar Yoda? Ya, baik Avatar. Sehat ya? Ya, buat baik, sehat ya. Oke. Ya. Jadi Salam kita juga buat pemirsa hari setia ini Bali Avatar ya. Oke, pemirsa setia Bali Avatar. Jadi salam dari kita berdua. Hari ini kita bahas apa nih ceritanya nih? Enaknya kelihatannya. Ya, kita kan udah bahas Bali banyak ya. Belakangan kemarin Presiden Jokowi kan tanggal 15 Februari 2021 kembali mengingatkan bahwa semangat Undang-Undang ITE, ini kebetulan soal ITE ya. Mungkin kalau boleh usul, kita perlukah Undang-Undang ITE itu direvisi? Nah, kebetulan kita kan alumnus Fakultas Hukum dan ya kira-kira seperti itu ya. menarik itu. Ya. Itu menarik dan juga sedang jadi trending topik ya. Oke, jadi kita bahas Undang-Undang ITE perlu direvisi apa enggak gitu ya. Betul, baik. betul. Jadi gini, menurut saya gini nih, Avatar Yoda. Jadi dan teman-teman Bali Avatar semua, subscriber dan semuanya. Jadi undang-undang ini memang tampaknya sekarang menjadi sebuah undang-undang yang ditafsirkan istilahnya undang-undang karet ya. Jadi ada pasal-pasal karet yang membuat undang-undang ini digunakan oleh banyak pihak untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya orang tidak lagi hanya sekedar mencari keadilan, tetapi ketika kepentingan mereka merasa terganggu, mereka menggunakan ini sebagai senjata dan kemudian pasal yang demikian interpretable itu yang bisa diinterpretasikan agak terlalu molor ya, agak terlalu tidak ketat menjadi senjata juga bagi ya katakanlah itu menjadi ancaman bagi keadilan karena menurut salah satu hakim MK, saya pernah ingat saya ngobrol sama seorang hakim Mahkamah Konstitusi pada waktu saya buat disertasi, saya tanya, Pak Hakim yang mulia, itu lebih penting mana antara keadilan dan kepastian? Beliau jawabnya menarik. Kepastian itu adalah bagian dari keadilan. Jadi kalau tidak ada kepastian, maka itu juga sebetulnya tidak adil. Salah satu wujud keadilan, mencapai keadilan adalah ada kepastian. Nah, pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE ini saya jadi ingat ya, Avatar Yoda. Dari pelajaran kita waktu di Fakultas Hukum dulu. Jadi keadilan dan kepastian itu harus ada dalam hukum. Ya, sehingga undang-undang ini menurut hemat saya beralasan juga ketika Pak Presiden atau mungkin Kapolri yang baru juga sempat mengatakan begitu ya. Undang-undang ini perlu disempurnakan lah seperti itu kurang lebih. Betul. Gimana kalau menurut Avatar Yoda? Ya jadi versi saya mungkin ya, saya cuma sampai S1 aja ya. Jadi versi saya kebetulan di dunia usaha dan orang bebas gitu ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia gitu, Republik Indonesia. Jadi Kapolri kan bilang bahwa Polri serba salah ya. Aduan tidak di follow up salah, di follow up dianggap pihak gitu ya, seperti itu ya. Terus Presiden yang sering diolok-olok pun seperti omongan terakhir salah satu pengamat yang bilang otak kosong lah, inilah itulah ya. Artinya dengan alasannya sendiri-sendiri. Jadi cenderung agak debatable. Jadi saya membacanya ada kebenaran formal, ada kebenaran material gitu ya. Jadi kalau di Fakultas Hukum kan filsafatnya kedua-duanya mesti baik kan gitu ya, kebenaran formalnya jalan, materialnya jalan kan kira-kira seperti itu. Nah, yang saya mau mungkin tanya ke Avatar Den, jadi Avatar Den kebetulan kan S3 ya. Ya jadi ini kan ada beberapa undang-undang karet ya, undang-undang karet itu seperti masyarakat kita ini kan gampang tersinggung ya. Ya belakangan ini tersinggung, ngadu ya, di follow up salah, tidak di follow up salah. Jadi sampai pada kesimpulan kan ada banyak yang bahas ya, Kompas juga sudah bahas banyak ya, berita-berita lain juga ya, sosmed sudah banyak bahas. Tapi yang Bali Avatar mau
mungkin kasih highlight adalah di Bali pun saya lihat gubernur diolok-olok ya, sebagian menganggap ini, sebagian menganggap itu. Begitu juga agama ya. Ada yang berbicara bahwa kita jangan mabuk agama ya. Terlalu mabuk salah, tidak beragama juga salah. Jadi lama-lama di sosmed ini apapun kok bisa dibahas gitu ya Pak Tarden. Jadi kira-kira tanggapan Pak Tarden seperti apa kira-kira ya? Oke. Jadi gini, saya sependapat ya. Jadi memang sekarang ini kebebasan yang dimiliki masyarakat itu membuat berbagai media sosial, media mainstream, media konvensional itu menjadi sarana orang untuk saling membuli, saling menjatuhkan, kemudian saling merendahkan. Nah, itu memang sebetulnya sesuatu yang memang kita lihat itu begitu fenomenanya. Hanya saja ketika menjadi melapor, ya, saling melapor, polisi jadi bingung sendiri nih. Ini juga merasa dihina, yang B juga merasa dihina, yang satunya merasa dilecehkan, dan udah akhirnya ini memang menjadi kerepotan tersendiri bagi penegak hukum. Kalau tidak di follow up itu salah, ya. Karena tugasnya memang begitu. Kalau di follow up ini ribet ya, ribet soalnya semua jadinya saling mengklaim. Pasal yang digunakan biasanya pasal 28 ya, 27 28 itu kurang lebih yang digunakan di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini kan Undang-Undang nomor 19 tahun sebelumnya Undang-Undang 11 tahun 2008, kemudian menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016 ya. Jadi undang-undang ini memang kayaknya sementara ini masih kurang ketat dalam ininya ya, dalam perumusan kalimatnya, sehingga setiap orang bisa menggunakannya untuk sebagai senjata. Nah, kemudian tentang fenomena tadi di Bali juga gubernur dibully, dicerca dan sebagainya, presiden sudah kita dengar cerita dari zaman dulu. Kemudian juga sempat kita tahu di artis salah satu juga menjadi korban dari undang-undang ini gitu ya. Betul. Nah, itu kan berarti bahwa undang-undang ini memang bagi masyarakat kita saya tidak ingin berbicara sangat akademis, saya tidak ingin bicara sangat ilmiah. Dalam perspektif masyarakat luas saja, kelihatannya undang-undang ini memang dia bisa menjadi alat untuk siapapun untuk kepentingannya, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, sehingga menurut hemat saya, hukum yang sempurna, aturan yang sempurna harusnya tidak memberikan ruang terlalu luas sehingga menjadi pasal karet. Betul. Itu sebetulnya. Kalau ini memang dianggap pasal karet dan terasa bagi masyarakat sebagai pasal karet, memang tidak masalah kalau itu harus disempurnakan. Sedemikian rupa sehingga polisi juga tidak diributkan, disibukkan selesai. Itu menurut hemat saya, Pak Taryoda. Jadi kita lihat simple aja. Ini memang harus disempurnakan. Lihat. Mudah-mudahan ada political will dari DPR dan dari pihak berwenang. Ya, ini Mahfud MD ya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum kan mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk melakukan revisi. Jika sekarang undang-undang tersebut, undang-undang ITE maksudnya dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi undang-undang tersebut. Nah, itu kan inisiatif pemerintah ya, Presiden juga menganggap banyak karetnya. Nah, multi tafsir gitu kira-kira seperti itu. Jadi yang saya lihat cuman seperti ini Pak Tarden. Jadi belakangan ini ya, contoh ya di Indonesia juga ya, di Bali juga saya lihat kita banyak buang waktu untuk hal-hal yang menurut saya non produktif gitu. Kita banyak bicara ribut ya. Secara formal mungkin apa yang diributkan itu ya mungkin bisa jadi alasannya cukup, tapi secara material kok kita jadi mundur gitu loh ya. Kita mundur ngomong harga diri ya bicara ketersinggungan, bicara ya banyak deh ya akhirnya cenderung kita nggak produktif gitu, padahal di negara lain orang sudah bahas yang hal-hal yang lebih berguna barangkali. Nah, mungkin itu inisiatif dari pemerintah barangkali ya, yang kalau saya tafsir seperti itu. Cuman penjelasannya mungkin ya nanti kalau penjelasan undang-undang itu apa nama istilahnya Pak Tarden? Penjelasan biar terlalu ya penjelasannya. Ya harus betul-betul jelas. Jadi di luar itu ya nggak bisa diadu barangkali seperti itu. Nah,
mari kita juga ajak Krame Semeton ya, masyarakat Indonesia. Baiknya kita sudah, apalagi pandemi seperti ini ya, kita jangan buang waktu terlalu banyak lagi untuk noting-noting yang ya hal-hal yang menurut saya buat kita mundur, walaupun argumentasinya kesannya kita keren gitu ya dengan istilah-istilah macam-macam, tapi kok saya merasa kok mundur gitu lah. Secara bisnis kita apa ya, wasting time dan. Kira-kira Pak Tarden melihatnya seperti apa? Oke, jadi saya melihat jadi ini efek dari pandemi juga ya, efek dari pandemi juga. Satu, tingkat stres orang lebih tinggi sekarang. Jadi orang lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, mungkin juga karena dampak dari perekonomian yang mundur, kemudian mereka harus diam di rumah, ditambah kekhawatiran tentang ketularan penyakit dan sebagainya. Itu menjadi, saya meminjam istilah tadi, resultannya menjadi sebuah sifat yang mudah tersinggung. Di sisi lain banyak waktu luang, jempol ini nggak bisa diem nih. Jadi yang dulu biasanya diskusinya langsung ketemu di warung kopi. Sekarang satu-satunya jalan ya hanya dengan jempol itu. Jadi medsos makin rame ya. Artinya hal-hal yang dulunya tidak didiskusikan di medsos pun sekarang menjadi didiskusikan di medsos. Baik itu hal yang produktif sampai yang tidak produktif, saya tidak berani mengatakan mana yang produktif tidak produktif, tapi itu menjadi semua diobrolkan sampai bulian, sampai hinaan, sampai menjatuhkan, sampai udah segala macam. Nah di Bali ya saya bersyukur intinya memang ada beberapa dinamika, tetapi masih di dalam batas-batas yang menurut saya wajar, dan itu mungkin disebabkan oleh tadilah, satu, kita tingkat stresnya semakin meningkat, kedua waktu luang kita makin lebih banyak, ketemu enggak, jadi jempol aja yang aktif, olahraga jempol terus gitu ya. Itu menurut saya, mudah-mudahan kita menarik hikmah dari pandemi ini sehingga nanti akhirnya kita menjadi lebih produktif lagi. Tapi saya optimis Bali akan tetap produktif. Ya, tetap hebat. Oke, gimana Pak Taryoda? Mungkin sebelum saya tutup, Pak Taryoda ada tambahan? Ya, jadi kita ini kan buat podcast untuk mencerdaskan gitu kira-kira. Paling tidak memberikan insight, barangkali seperti itu. Berbagi lah, sharing pandangan lah. Ini pemirsa Krame Semeton bisa mendapat benefit dari podcast ini. Jadi apapun itu, mari kita maju, tetap bergerak gitu ya. Walaupun kita berbeda pendapat, ada oposisi, ada perbedaan pendapat, dan seperti itu ke depan akan menjadi sangat biasa, dan asal kita positif, hidup kita pasti baik gitu. Kira-kira seperti itu, apa Tarden? Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita tutup aja ya hari ini. Jadi juga supaya ini bisa menjadi dasar pertimbangan bagi semua pemirsa bahwa ada hal-hal yang memang mungkin perlu direnungkan juga sedikit ya, atau mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Jadi jangan lupa share, like, subscribe ya untuk mendukung kami agar bisa tetap bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Kami tutup dulu hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Santi. Thank you. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.